warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 Di sini ingin memperkenalkan diri untuk memulai tugas wawancara kami di PT Bintang Baru Sejahtera yang beranggotakan saya Herlina Satyadi Putri, saya Mira Madina, saya Fitria Dewi Nasuti, saya Hati Satyana, dan di sana ada Absalo. Kami di sini dari mahasiswa Unja di Pendidikan Ekonomi. Di sini ingin menyita waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara mengenai pembibitan kelapa sawit. ya. Baik, pertama-tama boleh kami tahu dengan Bapak siapa? Ya baik, terima kasih ya atas kunjungannya ke pembibitan PT Bintang Baru Sejahtera dengan saya sebagai pengelolanya, nama Sulkan, ya, pengelola pembibitan PT Bintang Baru Sejahtera ya. Mungkin ada beberapa yang bisa saya informasikan atau saya jelaskan sedikit tentang proses produksi pembibitan kelapa sawit ya. Jadi untuk pembibitan kelapa sawit di sini kita buat dua tahap ya. Jadi tahap pertama yaitu pre-nursery, kemudian untuk tahap kedua itu main nursery ya. Jadi untuk pre-nursery atau PN ya, sedikit saya jelaskan, itu ketika kelapa sawit berumur dari 0 sampai 3 bulan ya. Jadi itu berada di pre-nursery ya, dengan perlakuan tentunya yang pertama ya penyiraman ya, kemudian pemupukan ya, terus pengendalian hama dan penyakit ya. Kemudian ketika umur 3 bulan itu saatnya pemindahan dari pre-nursery ke main nursery ya, atau MN ya. Itu ketika kecambah berumur 3 bulan dari masa kecambah ya, dari 0 sampai 3 bulan ya. Nah, pupuk yang kita gunakan ya ketika di PN ya, itu yang pertama pupuk jenis organik ya, merek dagangnya Improbio dengan dosis 50 gram per baby bag ya. Kemudian pakai RP atau rock fosfat ya, dengan dosis 5 gram ya. Kemudian ditambah dengan NPK slow release yang kita pakai ya. Jadi Master MX itu juga 5 gram per baby bag ya, sampai kecambah berumur 3 bulan ya. Setelah 3 bulan di PN, masanya transplanting atau pemindahan ya. Itu tahap yang kedua ya. Jadi pemindahan dari PN ke MN ya, atau dari pre-nursery ke main nursery ke lapangan ya. Jadi kalau PN kan kita pakai naungan ya, kalau di MN kita sudah terbuka ya, lapangan terbuka ya. Jadi umur 3 bulan ke atas ya, sampai umur 1 tahun ya, tentu dengan perlakuan dan treatment yang berbeda ya. Untuk merumput ya, memupuk, mengendalikan hama penyakit, dan yang penting adalah penyiraman ya. Nah, penyiraman ini sesuatu yang vital di pembibitan ya, dia mutlak dibutuhkan, karena untuk di MN ini kebutuhan air per bibit itu mencapai 2 liter ya, 2 liter per bibit selama 1 hari ya. Kebutuhan bibit per hari, kebutuhan airnya ya. Kemudian untuk pupuk ya, untuk pupuk kita gunakan pupuk organik juga, Improbio dengan dosis 150 gram ya per bag. Kemudian NPK Master kita pakai dosis 50 gram per bag ya. Kemudian pengendalian hama penyakit ya, untuk preventif, untuk pencegahan hama penyakit ya, kita gunakan insektisida Sevin ya,
sama fungisida Detin M45 ya, dengan rotasi 2 minggu 1 kali ya, aplikasi fungisida dan insektisida ya. Kemudian untuk pemupukan ya, karena kita menggunakan slow release ya, jadi 1 kali aplikasi bisa hingga 8 sampai 9 bulan ya. Masih cukup efektif ya. Nanti udah di atas 10 bulan baru kita kasih ekstra pupuk lanjutan ya, dengan NPK 15-15-64 ya. Kita gunakan biasanya dosis 30 gram per polybag ya, atau per batang. Jadi setelah bibit di MN berumur 9 bulan ya, di PN tadi umur 3 bulan, jadi 9 sama 3 12 bulan, artinya udah 1 tahun ya. Udah 1 tahun artinya bibit kelapa sawit siap untuk ditanam di lapangan ya. 2 liter itu per hari ya. Jadi dalam 1 hari itu kan dibagi menjadi pagi dan sore. Kita media tanam sama tanah lapangan itu pertama kita terpisah ya. Jadi kalau media tanam ya, itu biasa kita menggunakan tanah topsoil ya, topsoil ya. Jadi tanah lapisan atas ya, yang mempunyai karakteristik gembur ya, dia porositasnya bagus supaya sirkulasi oksigen bagus ya, jadi untuk pertumbuhan bisa lebih optimal. Kalau untuk skala pembibitan sebenarnya kita tidak terlalu luas, karena lokasinya mungkin ya di pinggir kota, jadi nampak luas ya. Kita di sini ada 5 hektar ya, yang 1 field ini. Kemudian kita ada dua field sih, di sebelah ada 3,5 hektar, kemudian di sini ada 5 hektar. Untuk pembibitan dimasukkan ke omset perusahaan itu tahun 2017. Kita sistem penjualannya umum ya, tidak ada istilahnya kerjasama atau kontrak dengan kita umum jual. Iya. Harga jual dari 45 sampai 50.000 per batang, sudah termasuk include pajak. Jadi kalau pas menghadapi kemarau panjang ya, kita biasanya yang jelas kebutuhan air untuk pembibitan ini jelas berkurang ya. Jadi otomatis berpengaruh sama kecepatan atau pertumbuhan yang normal ya. Jadi ada keterlambatan pertumbuhan secara normal ya. Jadi seharusnya bisa tinggi 1 meter, ini baru tercapai 75 sampai 80 cm kan gitu, karena kekurangan air. Cuman untuk mensuplai kekurangan ya, kadang kita datangkan dari luar ya. Kita datangkan dari luar menggunakan unit mobil ya, isi kolam. Nanti setelah kolam terisi baru dipakai untuk nyiram ya. Itu alternatif pertama. Kemudian untuk yang kedua, jika suplainya kurang, kita dari tangki mobil itu langsung kita manual ya, kita suplai pakai steam kayak cucian motor itu ya gitu. Jadi bisa mencukupi, paling tidak bisa bertahan hidup dulu lah si bibit ini sambil menunggu sang hujan datang.